Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fatima Sari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Experiential Marketing, Brand Trust, dan Celebrity Endorsement terhadap Repurchase Intention Body Lotion Scarlet Whitening di official store Shopee. Untuk agenda presentasinya, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian pustaka, dan yang ketiga ada metodologi penelitian. Untuk pendahuluan, perubahan dan kemajuan zaman menyebabkan masyarakat memperlihatkan penampilan. Tidak heran penampilan menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat saat ini, mulai dari fashion dan salah satunya produk kecantikan. Seiring berkembangnya teknologi, berbelanja sekarang sangatlah mudah. Banyaknya e-commerce yang sekarang ini sangat berkembang pesat, memudahkan konsumen bebas memilih ingin berbelanja di marketplace yang mana. Nah, berikut ini merupakan salah satu data pengguna sosial media tahun 2020. Lanjut ke latar belakang masalah. Dari experiential marketing, pengalaman pembelian antara online dan offline sekarang lebih mudah online. Maka dari itu, jual beli barang dan jasa online semakin pesat perkembangannya dan semakin banyak yang menggunakan marketplace online. Untuk yang kedua yaitu brand trust. Kepercayaan dari sebuah produk juga merupakan hal yang menaikkan minat pembelian produk secara berulang. Karena dari pengalaman pertama pembelian, konsumen merasa cocok dan puas, jadi kepercayaan produk sangatlah berpengaruh. Yang ketiga ada celebrity endorsement. Semakin kesini, munculnya celebrity endorsement menjadi hal yang mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat atau konsumen. Seorang selebritas dianggap menarik memasarkan sebuah produk karena mereka memiliki pengaruh kuat bagi masyarakat, apalagi kaum milenial. Untuk tujuan penelitian ini, yang pertama ada menganalisis pengaruh experiential marketing terhadap repurchase intention. Yang kedua, menganalisis pengaruh brand trust terhadap repurchase intention. Yang ketiga, ada menganalisis pengaruh celebrity endorsement terhadap repurchase intention. Manfaat penelitian, yang pertama ada untuk mengetahui apakah experiential marketing berpengaruh terhadap repurchase intention. Yang kedua, untuk mengetahui apakah brand trust berpengaruh terhadap repurchase intention. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah celebrity endorsement berpengaruh terhadap repurchase intention. Kajian pustaka. Seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi. Kajian pustaka sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori, yaitu teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Dalam kajian pustaka penelitian ini, memuat tentang definisi operasional dari 3 variabel. Yang pertama ada experiential marketing, yang kedua ada brand trust, dan yang ketiga ada celebrity endorsement. Experiential marketing. Experiential marketing merupakan proses identifikasi dan memuaskan kebutuhan pelanggan dan juga aspirasi profitabilitas melibatkan klien melalui komunikasi dua arah yang membawa kepribadian brand menjadi hidup dan meningkatkan nilai ke dalam kehidupan konsumennya. Menurut Smilansky 2017. Nah, karakteristik dari experiential marketing itu ada 4. Yang pertama, focus on customer experience. Berbeda dengan pemasaran tradisional, experiential marketing lebih berfokus pada pengalaman pembelian yang terjadi akibat pertemuan, menjalani atau melewati situasi tertentu. Yang kedua, examining the consumption situation. Pemasar experiential bersinergi untuk menciptakan pengalaman dalam mengonsumsi suatu produk. Yang ketiga ada customer are rational and emotional. Bagi para marketer, konsumen merupakan sosok emosional seperti halnya
sosok rasional. Artinya, walaupun konsumen membuat keputusan secara rasional, tapi mereka juga memiliki dorongan dan keinginan secara emosional. Yang keempat, methods are electrics. Metode dalam mengukur tingkat pengalaman seseorang bersifat elektrik, yaitu tidak dibatasi pada suatu metode saja, melainkan memilih dan menyesuaikan metode yang sesuai dengan objek yang diukur. Yang kedua ada brand trust. Menurut Sari dan Widowati 2014, menyatakan bahwa brand trust merupakan kesediaan konsumen untuk mempercayai suatu merek dengan segala risikonya untuk mempercayai suatu merek dengan segala risikonya, karena dengan adanya harapan di benak mereka bahwa merek tersebut akan memberikan hasil yang positif. Menurut Ustini tahun 2011, brand trust dapat diukur melalui dua dimensi. Yang pertama ada dimension of viability. Dimensi ini mewakili sebuah persepsi bahwa suatu merek dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan nilai konsumen. Yang kedua ada dimension of intentionality. Dimensi ini mencerminkan perasaan aman dari seorang individu terhadap suatu merek. Dimensi ini dapat diukur melalui indikator security dan trust. Dan yang ketiga ada celebrity endorsement. Celebrity endorsement sendiri didefinisikan sebagai setiap individu yang dikenali secara umum di publik dan menggunakan ketenarannya untuk mewakili suatu produk atau jasa dalam sebuah iklan. Karakteristik dari celebrity endorsement itu ada 3. Yang pertama, visibility. Pada dasarnya, pemegang lidah yang dipilih ialah orang yang dikenal luas dan dominan di masyarakat. Yang kedua, credibility. Kredibilitas merupakan sekumpulan persepsi tentang guna sumber yang bisa diterima dan dibuntuti oleh masyarakat atau publik. Dan yang ketiga yaitu attraction. Pada karakteristik ini, celebrity endorser dianggap menjadi pribadi yang dapat membuat orang tertarik untuk melihatnya, terkait dengan daya tarik fisik atau non-fisik. Berikut merupakan kerangka pemikiran teoritis atau KPT dari proposal skripsi ini. Variabel X1-nya ada experiential marketing, X2-nya brand trust, X3-nya celebrity endorsement, dan variabel terikatnya repurchase intention. Hipotesis dalam penelitian ini diperoleh yang pertama bahwa experiential marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Untuk hipotesis yang kedua pada brand trust, bahwa brand trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Dan untuk hipotesis yang ketiga yaitu celebrity endorsement berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Yang selanjutnya yaitu metodologi dalam penelitian ini. Nah, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah atau saintifik karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkret, empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Menurut Sugiono tahun 2008. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah pengaruh experiential marketing, brand trust, dan celebrity endorsement terhadap repurchase intention body lotion di official store Scarlett di Shopee. Untuk datanya, data dibagi menjadi 2, yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari official store Scarlett yang ada di Shopee yang melakukan pembelian lebih dari 2 kali terhadap body lotion Scarlett dengan pengelompokan pada konsumen yang memberikan bintang 5 di Shopee. Untuk data sekundernya diambil dari sumber kedua atau sumber sekunder untuk mendukung data primer, yaitu melalui studi kepustakaan dari buku
Untuk yang selanjutnya yaitu data sekunder. Data sekunder diambil dari sumber kedua atau sumber sekunder untuk mendukung data primer, yaitu melalui studi kepustakaan dari buku konsentrasi mata kuliah, jurnal-jurnal ilmiah, website, dan literatur. Untuk populasinya sendiri, populasi dari penelitian ini yaitu konsumen dari Scarlett Whitening yang melakukan penilaian bintang 5 di official store Scarlett yang berjumlah 1,4 juta ulasan. Nah, untuk sampelnya, di sini peneliti menggunakan sampel berjumlah 100 orang pelanggan yang melakukan pembelian lebih dari 2 kali dengan merujuk pada penilaian bintang 5 di official store Scarlett yang ada di Shopee. Untuk metode pengumpulan data, yang pertama ada menggunakan kuesioner. Teknik ini menggunakan daftar pertanyaan kepada responden yang bersifat terbuka ataupun tertutup. Yang kedua yaitu kepustakaan. Pengumpulan data yang bertujuan untuk mengetahui berbagai pengetahuan atau teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Yang ketiga ada sumber dari internet. Teknik ini digunakan jika data yang dilakukan di lapangan tidak cukup dan harus menggunakan referensi dari sumber internet dengan catatan menggunakan sumber yang jelas. Dan selanjutnya yaitu metode pengolahan data. Yang pertama ada editing, merupakan kegiatan yang disampaikan setelah peneliti selesai menghimpun data yang telah diteliti oleh responden. Yang kedua scoring, kegiatan pendataan dengan cara mencantumkan skor pada pertanyaan-pertanyaan yang memiliki keterikatan dengan pengetahuan responden. Yang ketiga coding, yaitu selanjutnya mengklasifikasikan data-data tersebut melalui tahapan coding. Yang keempat tabulating, memasukkan data-data pada tabel tertentu dan mengatur angka serta menghitungnya. Yang selanjutnya yaitu metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah ada uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.